Halo, di video kali ini kita akan membahas dua indikator penting dalam analisis keuangan perusahaan, yaitu Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Dua rasio ini sering digunakan investor untuk menilai efisiensi dan profitabilitas suatu perusahaan. Pertama, kita bahas ROA atau Return on Assets. ROA mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari seluruh aset perusahaan. Dengan kata lain, seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus ROA adalah ROA sama dengan laba bersih. Total aset kali 100%, ROA sama dengan total aset laba bersih kali 100%. Contoh sederhana, jika sebuah perusahaan memiliki laba bersih sebesar 500 juta rupiah dan total aset 5 miliar rupiah, maka ROA sama dengan 500 juta rupiah per 5 miliar rupiah kali 100%. 10% ROA sama dengan 5 miliar 500 juta rupiah. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Selanjutnya, kita bahas ROE atau Return on Equity. ROE menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari modal pemilik perusahaan. Ini adalah indikator utama bagi investor untuk menilai apakah modal mereka digunakan secara efektif. Rumus ROE adalah ROE sama dengan laba bersih ekuitas kali 100%. ROE sama dengan ekuitas laba bersih kali 100%. Contoh dengan laba bersih yang sama, 500 juta rupiah dan ekuitas sebesar 2,5 miliar rupiah, maka ROE sama dengan 500 juta rupiah. 2,5 miliar rupiah kali 100%. 1% sama dengan 20%, ROE sama dengan 2,5 miliar 500 juta rupiah, menghasilkan 0,20 rupiah laba. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa pemilik mendapat pengembalian yang besar atas modal yang ditanamkan. Jadi, apa bedanya ROA dan ROE? Rasio fokus digunakan untuk ROA aset perusahaan menilai efisiensi operasional. ROE modal pemilik menilai profitabilitas bagi investor. Keduanya penting. ROA memberi gambaran efisiensi manajemen, sedangkan ROE mencerminkan seberapa menarik perusahaan bagi pemegang saham. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang ROA dan ROE. Kalau kamu ingin jadi investor cerdas, pahami dan bandingkan kedua rasio ini sebelum menanamkan modal. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video edukasi finansial berikutnya.